Untuk hal ini, untuk para pelajar yang menerima MBG, saya rasa ini belum perlu ya. Belum perlu dan masyarakat masih membutuhkan hal-hal yang bentuknya dalam sifat cash atau pembagian sembako dan masih betul diperlukan bagi masyarakat. Kalau biar saya tahu nanti kalau saya enaknya mintanya uang. Nanti kan kalau di rumah saya bikin apa anak saya kan bisa jadi saya masaknya enak apa enggak. Kalau didapat dari sana kan kadang enggak enak. Dia bisa harganya 7.000, sebenarnya harus 15.000 gitu loh. Kalau saya minta uang dapatnya kan 15.000. Bisa saya olah itu kasih anaknya apa itu dapat anaknya gitu loh. Itu tak masakin di rumah kan banyak itu dapat tempe, ayam kan bisa itu. Ya sayur bisa itu. Tidak cukup daripada ditangkapnya kepala BGN ini. Tidak cukup hanya direshuffle, akan tapi bahkan dievaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira. Ini bisa jadi pengalihan isu juga, karena memang di satu sisi ketika kita hanya mencopot kepala itu belum tentu memperbaiki sistemnya ya. Ini hanya ganti aktor, tapi aturan mainnya masih sama. Seperti itu. Jadi ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bisa jadi ini hanya isu kontroversi yang diangkat untuk menutup isu-isu lainnya. Baik, itu tadi beberapa tanggapan warga dari beberapa daerah di Indonesia yang sudah kami rangkum. Saya ke Mas Media terlebih dahulu. Kalau soal ganti kepala sistemnya sama, kita sudah membahas dari 1 jam yang lalu. Tapi ada 1 atau 2 tadi yang mengatakan ya diganti cash saja. Biarkan rumah yang memasak sesuai dengan selera anaknya. Apa tanggapan Selius? 1 itu suara dari masyarakat. Pak Prabowo harus percaya masyarakat. Itu 1. Yang kedua, kalau bicara tata kelola program, kami mengusulkan untuk di moratorium itu tahun lalu. Sebelum korupsi dilakukan. Dan redesign. Dan salah satunya adalah kombinasi dengan cash. Kombinasi ya. Jadi tidak hanya bergizi gratis, tapi juga kombinasi. Tapi melihat konteks hari ini, sekuat apapun masyarakat bilang stop, mereka akan tetap lanjut. Pemerintah akan tetap lanjut. Maka saya cuma mau bilang gini Mas, anggapan bahwa pemerintah tidak akan stop dan masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa, menurut saya juga tidak tepat. Bisa nggak masyarakat stop MBG ini dan mengubah MBG? Dan menurut saya bisa. 1, jalan pertama yang bisa dilakukan, sekarang ada lebih dari 5 juta masyarakat mampu, itu anaknya menerima MBG. Besok kirim surat ke SPPG atau ke sekolah, minta supaya anaknya dikeluarkan dari MBG. Artinya dia menyelamatkan Rp15.000 per hari untuk 1 anak, Rp300.000 per bulan. Oke, berarti ini konsep bottom up ya? Iya, karena masyarakat yang menengah atas itu sebetulnya mereka tahu bahwa ini adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Oke, baik. Kenapa masyarakat harus bergerak? Kenapa harus ada aksi kolektif? Karena pemerintah nggak mau stop. Pemerintah nggak mau mengevaluasi ini. Itu 1. Yang kedua, tadi masyarakat ibu dari Bali, ganti cash saja. Menurut saya ini suara masyarakat yang paling masuk akal. Margin MBG itu 15.000 untuk 1 anak ya. Sekarang menerima hanya sekitar 8.000. Belum lagi yang pelanggaran menerima hanya Rp5.000. Dan kalau seandainya ini masyarakat dibagikan cash seperti ibu tadi ya, 15.000 per anak, sebulan itu 300.000. Kalau anaknya 2 itu Rp600.000. Batas kemiskinan itu 600.000. Mereka bisa bertahan hidup dengan itu. Maka untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, saya nggak meminta untuk menolak untuk bantuan sosial ini. Tapi kirimkan pesan pada sekolah, kirim surat, kirim ke SPPG, minta ganti dengan cash. Baik. Dan kalau pemerintah memikirkan itu ya, efeknya akan jauh lebih besar. Karena masyarakat, karena saya berpikir begini, ada anggapan ketika cash diberikan kepada masyarakat, masyarakat dianggap nggak bisa mengelola uangnya, nanti judul dan lain-lain. Padahal sebetulnya yang paling tahu tentang anak itu adalah ibunya. Orang tuanya, bukan vendor-vendor itu, bukan pimpinan-pimpinan. Jadi menurut Anda lebih tepat sasaran ya, begitu ya? Boleh saya respon, Mas Bram? Silakan, Mas. Ya, jadi poin pertama dari Mas Media adalah terkait cash transfer ya. Pertama dalam struktur jaminan sosial kita dan bantuan sosial kita, social safety net hari ini, itu memang sudah ada program bantuan langsung tunai. Itu pos-pos itu sudah ada. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa sih
kita tidak memberikan cash saja kepada ibu. Bukannya kita suuzon bahwa oh ibu-ibu nanti tidak tahu cara membelanjakannya. Oh ibu-ibu nanti tadi seperti ini dikatakan justru akan spending money-nya untuk hal-hal yang tidak produktif seperti judol, seperti rokok dan sebagainya. Walaupun kemungkinan itu masih ada. Tetapi yang lebih diutamakan adalah kenapa sih program ini dibentuk dalam program MBG? Karena itu supaya program ini targeted, sesuai dengan visi awalnya. Kompleksitas daripada program MBG dalam sebuah porsi makanan itu kompleksitasnya cukup tinggi. Kalorinya dihitung, nutrisinya juga dihitung. Ini yang akan sulit mekanisme kontrolnya ketika kita melakukan a full decentralization, kita membiarkan ibu-ibu yang harus semuanya. Tidak setuju. Karena apakah mungkin kemudian ketika itu cash, kemudian ibunya memasak nasi ayam kecap di rumah, gado-gado betul, di rumah, Ibu pasti kemudian nggak bisa diukur gizinya, sangat bisa. Sangat bisa. betul, tapi tidak bisa menciptakan keseragaman. Bahwa Kenapa harus seragam? karena porsi daripada anak dari usia sekian sampai sekian membutuhkan kalori minimal sekian dengan protein minimal sekian. Itulah tugas Secara posyandu. nasional juga menu tidak seragam, Mas. Tidak seragam. Memang tidak seragam, tapi nilai nutrisinya itu semuanya dibuat seragam. Itu Nah, jadi- menurut pemerintah, karena sebetulnya Yang lele sashimi itu aja nggak bisa dijawab. Betul. Jadi begini, kami kembali lagi, kami mengerti daripada kekecewaan ini. Tapi pada dasarnya prinsip daripada kita membuat produk ini dalam bentuk makanan bukan dalam bentuk cash adalah supaya semuanya bisa terukur, supaya bisa ada keseragaman terutama dari nilai nutrisi yang diciptakan. Itu yang satu pertama. hal boleh kalau saya respon ya Mas. Boleh. Pemerintah kalau mau bikin program, jangan hanya imajinasi pemerintah. Imajinasikan juga dalam posisi masyarakat. Ini bukan anggapan saya. Kami melakukan riset. Kalau orang tua itu ditawarkan discrete choice method, Mas, kita gunakan. Apakah MBG, cash, beasiswa, bantuan kesehatan, maka MBG itu ada di posisi keempat. Yang diinginkan pertama bagi masyarakat, orang tua itu adalah uang. Dengan uang itu mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa beli makanan yang layak untuk anaknya. Dan jangan pernah berpikir mereka nggak bisa memikirkan makanan terbaik untuk anaknya. Mereka tahu. Yang kedua kemudian pendidikan, kemudian kesehatan. MBG pilihan keempat. Sekarang pertanyaan saya, Pak Prabowo, pemerintah itu mengikuti keinginan siapa? Harus real. Tunjukkan pada saya jadi begini, Mas Medi. studinya yang menjelaskan Jadi begini, bahwa MBG adalah pilihan pertama dibandingkan 3 yang lainnya. Kenapa masyarakat selalu memilih cash? Saya tambahin cash- dikit, saya tambahin sorry dikit. Bang, saya jawab. Ini Oke, nanti, dikit aja Bang. nih. Nanti saya jawab habis Nah, ini. kalaupun Kasih ada Bang- yang Bang main Hensat. pinjol, itu pasti cuma 0,000 sekian. Iya. Dan begini. Sama seperti 00 sekian keracunan ya. Dan masyarakat ketika mendapatkan cash, mereka pasti akan spend. Dan itu memang memiliki nilai ekonomi itu sendiri. Itu tidak terbantahkan. Masyarakat begitu dapat cash, mereka akan spend. Dan itu ada nilai consumption-nya. Betul. Tetapi di sini tujuan daripada program MBG, kita balikan lagi ke visi awal. Kita ingin memastikan kita berinvestasi pada sumber daya manusia kita 5, 10, 15 tahun. Mas, supaya marginnya mereka masuk ke dalam 7.000. human capitalization. Itu sih gampang Mas Rio. Jadi gini Tinggal Bang. pengawas SPPG itu dijadikan Jadi begini, pengawas makanan yang dimasak ibu-ibu di rumah. Oke, Selesai urusan. oke. Jadi berikan kesempatan juga kepada Mas Surya yang dari luar studio untuk berkomentar. Ya, baik Mas Bram. Terima kasih. Ini diskusi menarik sekali dan banyak sekali masukan yang sampaikan oleh Mas Media, Uda Ferry ya, dan rekan-rekan yang lain. Jadi karena itulah ketika ada persoalan, ketika ada evaluasi, ketika ada masukan ya, di sini pemerintah berkewajiban untuk melakukan koreksi itu dan berkewajiban untuk melakukan pembenahan itu. Karena yang sedang kita jaga ini bukan tentang keberlanjutan programnya, tetapi tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang rakyat itu bisa terjaga. Sehingga disinilah evaluasi yang ada ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tadi apa yang akan kita kelola ini, untuk makan bergizi gratis ini, untuk BGN itu sendiri. Bagaimana kita bisa tingkatkan transparansinya? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa manfaat program itu seperti yang kita harapkan bersama-sama ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Ini yang menjadi tujuan kita bersama. Sehingga ya tadi ini menjadi proses evaluasi, proses untuk beres-beres program oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan pembenahan tadi. Oke, Mas Ferry, apa Ya, tanggapan Anda? permasalahan dari segala kerumitan tak berujung ini adalah di presiden. Kalau dikatakan Dadan tadi salah, jangan lupa yang memilih Dadan presiden. Apa yang kemudian direspon publik di dunia maya saat ini sebagai sesuatu yang positif, Mas Rizal tentu dan Mas Hensat juga paham bahwa itu lumrah ketika ada kasus penangkapan. Tapi nanti kekecewaan akan muncul kalau tidak ada perubahan. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh Mas Rio dan tim ya.
agar kekecewaan itu tidak berlipat ganda karena ketidakmatangan negara merespon apa yang terjadi. Saya tidak melihat ada kesungguhan dalam mempersiapkan ini jauh lebih matang. Pergantian kepala BGN tidak mengubah banyak hal kalau tata kelolanya betul-betul tanpa piloting. Dan sehari-hari kita bisa lihat ya kekecewaan orang soal ini. Saya juga bertanya-tanya, kalau seandainya keinginan publik berdasarkan penelitian mass media adalah ke hal yang lain, kenapa tidak negara mengolah itu bisa dijalankan dengan baik? Caranya bisa banyak. Yang paling penting adalah gizi anak terbantu, uang negara tidak rugi, lalu presiden tentu saja akan dipuji dengan cara-cara tersebut. Hari ini sepertinya yang saya lihat adalah memaksa program ini berjalan. Dugaan kami di penelitian saya bahwa ini semua adalah bagian dari upaya pemenangan pemilu 2029 yang sedang dipaksakan untuk terus digunakan menghidupkan satuan-satuan di bawah itu. Oke, tahan di situ, Mas Rio, tanggapan Anda. Ya. Menyiapkan 2029, saya ingin Anda komentar soal itu. Jadi begini Mas Bram, saya tidak sepakat ketika Daveri bilang bahwa Presiden tidak mendengar daripada masyarakat. Sekali lagi ini merupakan sebuah targeted program, dan yang kedua kita harus ingat, total sekarang sekitar ada 28.000 dapur yang sudah beroperasi. Sudah ada sekitar sampai hari ini 2.000 dapur yang berada dalam total, yang sedang berada dalam kondisi disuspend. Artinya apa Mas Bram? Ada lebih dari 20.000 dapur yang sekarang berjalan sehari-hari dengan baik, zero incident sama sekali. Anak-anaknya menerima manfaat dengan sebagaimana mestinya. Petani yang dan lainnya menjadi suppliernya juga merasakan dampak daripada perekonomiannya. Pekerja-pekerja yang bekerja di dapur dan mendapatkan nafkah. Dan lebih dari 60% daripada struktur pekerja yang bekerja di dapur justru adalah perempuan. Kaum yang selama ini lebih cenderung relatif lebih termarginalkan di dalam angkatan kerja kita, partisipasi daripada. Oke, tapi itu ada datanya dari pemerintah. Maksudnya pemerintah melihat memang banyak yang terdampak, banyak yang terdistribusikan artinya secara ekonomi itu. Itu tadi saya bilang, spillover efeknya sudah mulai terlihat. Ini kan kemarin sudah ada di laporan BPS di kuartal 1 tahun 2026. Subsektor daripada pertanian itu naiknya sampai 11%. Nah, Subsektor daripada saya boleh potong bagian ini. Bagian ini 7%. saya bisa terima ya. Ada orang termanfaatkan. Tapi Mas Rio sama sekali dari tadi tidak menjawab siapa saja yang dirugikan dari wasting makanan yang tidak dimakan dengan baik, jumlahnya berapa, itu tidak. Angka bahkan tidak pernah disampaikan pemerintah SPPG mana yang betul-betul merusak sistem. Siapa yang bermasalah, siapa yang keracunan. Itu sama sekali nggak dibacakan. Bagi saya, Presiden lebih suka mendengar orang untuk mendengarkan dia. Presiden bagi saya jarang sekali mendengarkan banyak orang. Itu sebabnya kalau dia pidato panjang kali lebar kali tinggi. Harusnya pemimpin kalau betul-betul mau mendengarkan, betul-betul data, penelitian-penelitian yang dilakukan teman-teman Selios dan MBG Watch itu betul-betul dipakai. Negara tidak lagi bekerja mencoba merusak pandangan publik ini dengan berbagai cara. Soros kah ya? Tadi juga saya lucu juga kalau Mas Rio mengutip Rockefeller tetapi tidak menerima Soros. Padahal ini identitasnya cukup mirip lah ya. Nah bagi saya negara mulai belajar untuk mendengarkan, mengambil data penelitian yang kontra perspektifnya dengan negara. Nggak apa-apa, Selios beda, ambil baca, pahami dan eksekusi dengan baik. Yang dilakukan adalah negara sedang memaksa asumsinya sendiri, padahal buktinya jauh lebih liar. Saya sepakat bahwa kita harus mendengarkan masukan-masukan. Dan terutama karena masukan ini adalah masukan yang konstruktif untuk kita supaya lebih memperbaiki. Tapi saya kurang setuju ketika dibilang Presiden tidak mendengar. Karena justru salah satu bukti terkuat dari Presiden mendengarkan aspirasi daripada masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang selama ini sudah diupload oleh masyarakat di sosial media, itu akhirnya didengarkan oleh Presiden. 1,5 tahun, Mas. Beliau memerintahkan langsung juga penyelidikan dari aparat penegak hukum dan bahkan tidak mengintervensi ataupun memberikan perlindungan apapun kepada yang bersangkutan. Begini Mas Satrio, jadi ini merupakan mungkin kalau boleh saya titip pesan ya, Mas Satrio bilang Presiden sudah mendengar. Kalau bisa sampaikan ke Pak Presiden. Di Jogja itu setiap Jumat sore ada kelompok ibu-ibu rutin melakukan aksi, demonstrasi menyuarakan keinginan ibu-ibu. Silahkan nggak percaya pada riset Selios ya. Saya mengundang nih Pak Presiden untuk datang ke depan bundaran UGM dan ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di sana. Diskusi semacam ini tidak pernah terjadi. Karena Pak Presiden ngobrol, diskusi di mimbar-mimbar yang mewah, yang kemudian pendengar dan kemudian memberi masukan. Bahkan sesederhana, Pak Presiden tidak pernah mengutip sedikit pun
sitasi penelitian dari BRIN, Bappenas yang berkaitan dengan MBG. Oke, Artinya baik. tidak ada Jadi, pendekatan baik, empiris. kami tangkap pesannya, Bapak-Bapak tahan terlebih dahulu. Kita akan jeda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.